agar kita menjadi orang yang mampu bertaubat, maka jadilah orang yang menjadi raddudzulama, yaitu mengajak orang lain melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki cara. Wa kan Abu Muhammad Al-Maruzi innama syaqqa iblisu bi khamsi khisalin. Dikatakan iblis itu paling benci kepada 5 golongan. Dikatakan li'annahu la yuqirra bi dzambi wa lam yadim 'alaihi wa lam yalumma nafsah wa lam yubadir ila taubati wa qanata min rahmatillahi ta'ala wa qala wa 'aksu dzalika Adam alaihi salam fa innahu sa'ida bi khamsi khisalin aqarra bi dzambi wa nadima 'alaihi wa la nafsa wa la ma nafsahu wa badara ila taubati wa lam yanqud minar rahmatillah. Iblis itu katanya di dalam kitab Tambihul Muhtarin paling benci dengan 5 golongan. Yang pertama adalah orang yang dirinya selalu merasa berdosa, selalu merasa banyak khilaf kepada Allah, sehingga dia senantiasa badara ila taubat, segera bertaubat. Jadi iblis itu paling senang kalau ada orang itu merasa dirinya nggak punya dosa, merasa dirinya orang soleh, merasa dirinya terbebas dari semua kemaksiatan. Jadi orang yang merasa seperti itu, maka iblis paling suka. Nah, iblis paling gak suka kalau ada orang itu merasa dirinya ahli maksiat, merasa dirinya banyak dosa, merasa dirinya itu banyak kemaksiatan, sehingga orang itu bertobat. Maka iblis suka yang paling gak suka yang seperti itu. Dan iblis itu paling tidak suka dengan orang yang menyesali dosa-dosanya, menyesali dosa-dosanya. Iblis paling gak suka. Walama nafsahu, kemudian dikatakan termasuk orang yang merasa dirinya bukan apa-apa, itu iblis paling gak suka. Iblis paling suka dengan orang-orang yang sombong, orang-orang yang dirinya merasa memiliki ibadah, orang-orang yang merasa dirinya ahli sholat, ahli tahajud. Iblis suka paling seperti itu. Padahal di pertemuan kemarin telah kami sampaikan sebelum masuk bab tobat, man tawaddu'a rafa'allahu. Orang yang mau tawadhu, rendah hati, merasa dirinya bukan apa-apa dan siapa-siapa, maka Allah mengangkat derajatnya orang tersebut. Nah, iblis suka sebaliknya, merasa paling pintar, merasa paling alim, merasa paling soleh, paling ahli di dalam membantu dan mendukung masjid. Maka orang seperti itu adalah orang yang disukai sama iblis. Kita tahu Sayyidina Ali meninggal dunia gara-gara orang yang merasa dirinya paling pintar, Abdurrahman ibn Muljam. Rasul telah mengatakan, besok Ali akan mati atas tikaman seorang yang munafik. Dohirnya dia merasa dirinya paling pintar. Memang so'imun nahar, qa'imul lail, hafidul Quran. Orang yang hafal Al-Quran, setiap siang puasa, setiap malam ibadah malam. Tapi dia merasa pintar, merasa paling hebat di antara para semua sahabat, sehingga ketika Sayyidina Ali mengambil keputusan, setiap rapat itu mengambil keputusan dari Al-Quran, dari musyawarah, maka Abdurrahman bin Muljam melihat, Ali ternyata nggak pakai Quran, setiap mengambil keputusan pakai rapat. Padahal mboten ngoten, Sayyidina Ali itu merapatkan, memusyawarahkan apa maksud daripada ayat ini. Kalau si fulan tadi merasa dirinya pintar, maksudnya seperti ini. Dia nggak mau kumpul sama yang lain, nggak mau berbicara sama yang lain. Akhirnya dia menemukan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Sayyidina Ali karena tidak mengambil hukum dari Quran, maka dia kafir. Diambil pedangnya, dibunuh Sayyidina Ali dengan penuh bangganya. Dan Rasul mengatakan yang membunuh Sayyidina Ali adalah seorang munafik, al-munafik wal munafik. Orang yang paling munafik, fitarkil asfar, diintipnya neraka jahanam. Hati-hati dengan seperti itu. Makanya alaikum bisawadil a'dham. Hati-hati dengan orang yang tidak mau kumpul-kumpul. Hati-hati dengan orang yang tidak mau bermasyarakat. Ini berbahaya sekali. Ya, orang seperti ini biasa kadang-kadang merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya paling soleh, paling hebat, paling sempurna dalam semua urusan, sehingga dia menyepelekan yang lain, padahal pemahamannya keliru seperti itu. Seperti Abdurrahman bin Muljam yang membunuh seorang menantu tercinta Sayyidil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati dengan orang yang tidak mau kumpul-kumpul dengan orang lain. Rasul mengatakan alaikum bisawadil a'dham. Ayo ikut kumpul-kumpul kan ya Rasulullah. Ikuti golongan yang besar. Walam yaqnut min rahmatillah.
Dan iblis itu paling suka kalau ada orang yang putus asa. Ada orang yang selalu khawatir. Gimana ngadake pengajian napa tenggane Masjid Al Mukmin jalan gak ya? Lah niki kekhawatiran seperti itu disukai sama iblis. Wah ngejek anak-anakku nikah karo siapa nanti anakku gak diopeni. Lah seperti ini kalau ada di dalam mustaqir di dalam hati kita, ini adalah godaan dan disukai sama iblis. Kayak gue sampean sekolah nang SMA perguruan tinggi sampean dia tetap iso nyambut gawe lho. Ketakutan seperti ini adalah ketakutan yang membuat yaitu iblis itu bahagia. Sedangkan iblis itu syaqo, sangat celaka, sangat merasa rugi, yaitu ketika ada orang yang lam yaqnut min rahmatillah, tidak berputus asa atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis niku paling mboten seneng, Pak. Kalih tiyang sing iblis niku paling gowething kalih tiyang sing mboten peduli masalah ibadah. Ibadah, ibadah. Aku tak sholat lah, masalah diterima ora urusane Gusti Allah. Yang penting sholat itu khusyuk. Iblis mboten seneng sing ngene iki. Tak sedekah, masalah dipuji napa mboten oleh orang lain, masalah disebut atau tidak di speaker, masalah diterima atau tidak oleh Allah, terserah, yang penting aku sedekah. Lah iblis itu paling gedeng dengan golongan-golongan yang seperti ini. Ngeten iki. Jenengan gawe pengajian wis mbah disenengi orang wong liya mbah ora, mbah diremdemeni mbah ora, mbah ditekani mbah ora, terserah. Sing penting aku gawe pengajian. Karena ngaji itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Lah orang-orang yang lam yaqnut, tidak peduli, dia hanya peduli dengan rahmatnya Allah, adalah golongan yang paling dibenci oleh iblis. Hati-hati ya ini. Makanya dulu pernah ada satu kiai, kami ajak berbicara, Kiai, kamu dibully di mana-mana itu apa kamu gak susah? Kiai tadi mengatakan, nggak peduli saya. Orang bully saya atau tidak peduli. Yang penting saya sudah bersilaturahim dengan mereka, silaturahim. Kemudian saya sudah minta pangestu kepada mereka. Kemudian saya mengadakan pengajian, yang datang 1, 2 atau bahkan tidak ada yang datang, tidak peduli. Yang penting saya istiqomah. Hal yang seperti ini loh yang dibenci oleh iblis. Tapi untuk urusan muamalah itu iblis paling suka dengan orang yang menyendiri. Urusan musyawarah, tasyakuran, urusan bermasyarakat kok wong niku seneng dewe, iblis paling suka yang seperti itu. Tapi nak urusan ibadah, iblis paling suka yang seneng dewi, seperti itu. Saingan, ibadah itu saingan. Maka dalam Islam itu ada dua, Pak. Ada hibtoh sama hasad. Nak hasud niku benci atas apa yang dimiliki orang lain, dan ada keinginan agar milik orang lain tersebut itu diangkat oleh Allah, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku namanya apa, Pak? Hasud. Pengen miliknya orang lain hilang. Pengen anaknya mboten sukses, pengen anaknya orang lain mboten sukses, pengen motornya orang lain itu hilang dan seterusnya. Niki namanya hasud. Tapi nak hibtoh niku seperti Sayyidina Musa, pengen seperti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penak yo umat Nabi Muhammad, penak yo. Loh, Nabi Musa niku kagum kali Kanjeng Nabi Muhammad sampai pengen kemudian menjadi salah satu bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa hibtoh, iri kepada kebaikan umat Nabi Muhammad. Umure cendek tapi amale wadah ngoten. Ha niki jenengan mirsani Pak Kiai, Pak Ustadz yang ngajar di TPA sini, jenengan iri, ya Allah, aku ya pengen iso ngajar kaya ngono. Iri ngeten niki sae, hibtoh namanya niku. Iri untuk bisa meniru kebaikan orang lain. Wah, kayak sholat tahajud iso 10 rakaat, aku ora gelem kalah. Lah niki namanya hibtoh, niki sae gitu nih. Dan ini dicontohkan oleh Nabi Musa dan para nabi-nabi lain daripada nabinya Allah Subhanahu wa taala atas kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya la hasada illa fisnatain. Jangan hasud, jangan iri kecuali dalam dua perkara. Yang pertama adalah iri kepada orang yang diberi ahli Quran oleh Allah, kemudian jenengan pingin seperti ahli Quran tersebut. Niki sunnah hukumnya. Atau yang kedua, jenengan iri kepada temannya yang dijadikan ahli sedekah, jenengan pengen juga seperti dia ahli sedekah, niki namanya sunnah. Iri untuk meniru
anaknya biar sama-sama ahli Quran atau ahli sedekah niki hukumnya sunnah. Bahkan perintah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki harus bisa membedakan antara hibtoh sama hasud. Nah hasud jelas haram, dibenci sama Allah, tapi nah hibtoh niku anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, kalau masjid Klaten, masjid Al-Aqsa gede, mewah, menyenangkan, sejuk, kita nggak boleh kalah, kita harus seperti sana. Lah niki namanya hibtoh, saing ngeten iki, bersaing dalam kebaikan niku saing. Tapi nak bersaing dalam urusan dunia, wah tonggoku ngomahi api, aku gak gelem kalah. Lah ini urusan dunia seperti ini hasud namanya, iri, gak bagus. Tapi nah urusan akhirat kita iri karena kita pengen bisa mulia seperti dia, itu namanya hibtoh. Nah hibtoh ini bisa hadir kalau kita dekat dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Almar'u ma'aman ahab, almar'u ala dini khalilih. Jenengan itu akan seperti apa tergantung siapa yang jenengan pandang. Nah jenengan memandang orang-orang yang ahli ibadah, memandang orang-orang yang selalu hatinya bersambung kepada Allah, maka jenengan pun akan menjadi orang yang hatinya bersambung kepada Allah. Tapi nak jenengan itu dekatnya dengan seorang pebisnis, maka alaikum al-mu'amalah, jenengan akan menjadi seorang pebisnis. Wa kadzalika man jalasa ma'an nisa, kalau orang duduk dengan orang yang ahli pacaran, kalau orang kok suka duduk dengan orang yang suka maksiat, maka dia pun lama-lama juga menjadi ahli maksiat. Jadi jangan menyepelekan pertemanan, cari teman yang baik. Anaknya kalau jenengan mau tanya anak jenengan itu soleh tidak, lihat teman-temannya. Kalau teman-temannya ahli ibadah, teman-temannya ahli pengajian, maka cenderung anak tersebut adalah orang yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jenengan pada menantu, lihat siapa teman daripada calon menantu jenengan. Kalau teman calon menantu panjenengan itu adalah orang-orang yang soleh, calon menantu panjenengan pasti orang-orang yang soleh. Ini janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita kumpul keluarga di Pondok Al-Mu'ayyad. Kita berbicara, santri itu jajannya berapa per bulan? Oh sekian, jajan sekian. Di pondok tertentu itu jajannya Masya Allah sampai 1 juta per bulan jajan. Kemudian ketika kita teliti, ternyata bukan karena anaknya, bukan, tapi karena lingkungannya memang lingkungan yang suka jajan. Sejak dulu itu jajan, ya akhirnya sampai adik kelasnya jajan terus. Nah seperti itu. Makanya lingkungan itu mahal harganya. Jenengan tinggal beli rumah yang dekat ada pengajiannya seperti ini itu mahal harganya. Tidak semua tempat ada pengajiannya. Kami banyak masjid yang kemudian minta kami untuk ngaji gitu, diminta seminggu sekali, kami dengan penuh berat ya, jadi pingin tapi memang waktunya yang tidak ada. Ada satu masjid itu akhirnya pengajiannya sebulan sekali karena sama kita. Belas buat datang pengajian. Artinya ketika jenengan tinggal di sini, saya melihat jadwal di depan sana banyak sekali. Insya Allah panjenengan adalah bagian orang yang sangat beruntung tinggal di sekitar masjid ini, dan panjenengan semuanya saya husnudon, jenengan semuanya akan bersama-sama naik masjid ini menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Mahal. Lingkungan itu mahal sekali. Panjenengan lihat sekitar Pondok Al-Mu'ayyad itu mahal. Kenapa? Ada Al-Mu'ayyad di sana. Ibaratnya jenengan tinggal dekat Al-Mu'ayyad, nggak usah dongo, nggak usah istighfar, wes diistighfari kali santri. Santri niku setiap maghrib Allahumma fir Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu, dan seterusnya. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa lingkungan kami. Loh Pak, lingkungan kan kami seperti itu. Enak kalau tinggal dekat dengan para ulama, dan jenengan paling tidak ada di salah satu ring yang terbaik. Di sini banyak pondok-pondok pesantren, banyak majelis-majelis ilmu. Insya Allah panjenengan orang yang beruntung tinggal di sini, beruntung punya rumah dekat sini, dan kita semuanya sama-sama insya Allah beruntung menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah, kula nggih gadah punya rumah kecil di sini lah, di sekitar sini saya punya rumah kecil, walaupun saya tinggalnya di Pondok Al-Mu'ayyad. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya anna jama'atan min ahlil huflati wa takhliti ijtama'u fi maudhi. Ada perkumpulan orang-orang yang lupa dan perkumpulan orang-orang yang
saling bercampur-campur itu berkumpul untuk membicarakan satu perkara. Faba'atsu syakhsan minhum bi asyrina dirhaman. Kemudian ada salah satu orang yang diutus untuk membawa 20 dirham. Liyakhudha lahum biha minal fawakih wattib wa nahwiha mimma yuslihuna bihi majlisahum. Falamma dhahaba bila suq lashtari lahum dhalika wajadan nas mujtami'ina ala bittikhah. Kulun minhum yuriduna ashtariyaha lianna Bishr al-Hadis wa nafa'a bihi lama sahabiyati fashtaraha dhalika asy-syakhsu billadhi ma'ahu min ad-darahim wa dhahaba biha ila ashabihi ba'da abta'a alaihim. Dikatakan dekat dengan orang soleh dan dekat dengan ahli ilmu serta dekat dengan ahli taubat ini sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam sejarah kehidupan para ulama, mereka tuh paling pengen dekat dengan Rasulullah, pengen dekat dengan para ulama. Kalau di pasar itu pernah di pasar itu ada orang yang Bishr bin Haris ini masuk ke pasar, kemudian nyentok semangka di pasar tersebut. Ketika disentuh sama si fulan tersebut, kemudian sama Syekh Bishr al-Haris, kemudian orang berebut ingin membeli semangka tersebut. Karena semangka ini semangka apa Pak? Semangka yang pernah disentuh oleh seorang ahli taubat. Qad abta'a thumma lam taji' ila bihadhi bittikhah. Dikatakan faqala inna fi hadhil bittikhah ajaban. Qalu wa madzaka? Qala lahum qad massaha Bishr al-Haris biyadi fanafastu 'alaiha hatta akhadtuhu bidarahim. Qalu wa ma yakunu Bishr hadza huwa 'abdun atala Allah fa akramahu. Dikatakan, wahai para manusia, kenapa kalian berebut untuk ingin membeli semangka ini? Ya, karena semangka ini pernah dipegang oleh seorang ulama bernama Bishr al-Haris bin Haris, yang mana Bishr bin Haris ini adalah seorang ahli ibadah, seorang ahli taubat. Dikatakan faraja abadu mila ba'din, maka gara-gara semangka tersebut orang pulang ke rumah ngambil uang berdirham-dirham. Idza kana sahibut ta'ah tantahi bihi al-karama 'inda Allah ta'ala ila mithli hadha fid dunya fa kayfal akhirah. Fatabu bi ajma'ihim wa taraku ma kanu 'alaihi minal lahwi wal batil. Dikatakan dalam kitab tersebut, maka sesungguhnya makan dengan orang yang ahli taubat, dekat dengan orang yang ahli taubat, dekat dengan orang yang bertakwa kepada Allah akan menjadikan kita pun tertarik untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Makanya cukupkan berteman dengan orang-orang yang ahli maksiat. Cukupkan berteman dengan orang-orang yang tidak memberikan kemanfaatan, dekat dengan Allah dan Rasulullah. Cari teman-teman yang bisa mengenalkan kita kepada Allah dan Rasulullah. Misalnya jenengan WA-nan cukupkan kepada, ya seminggu sekali perlu WA teman-temannya. Tapi perbanyak tiap hari itu WA kepada para ulama, WA kepada para masyayikh, agar kita menjadi orang yang kemudian tertarik dengan adanya yaitu ta'alluqiyat ya, sambungan kemuliaan, agar kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan di dalam kitab Lam'atun Nur, dakhala 'ala Syekh Abi Bakar Al-Adani rajulun sariqun liyasriqu fadakhala 'alaihi khamsatun nafari minal abdal. Orang yang ahli taubat, dia akan cenderung diangkat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kekasih Allah niku napa, Pak? Orang yang dicintai oleh Allah sehingga orang memandang wajahnya hidupnya berkah. Orang dekat dirinya hidupnya berkah. Kekasih Allah itu siapa? Orang yang setiap berdoa dijabahi oleh Allah, atau orang yang dekat dengan dirinya berdoa dijabahi oleh Allah. Niku kekasih Allah. Kekasih Allah itu ya belum tentu kalau dia itu kemudian diberi kasyaf. Ya memang banyak kekasih Allah diberi kasyaf itu banyak. Orang bisa membaca hatinya orang lain, bisa mengetahui hal gaib. Kenapa? Karena dia dibuka hatinya oleh Allah dengan kekasyafan. Tapi juga banyak orang yang menjadi kekasih Allah tapi tidak dibuka hatinya, tapi ditutup hatinya. Kenapa? Karena Allah tidak pengen orang ini mengetahui aib orang lain, sehingga nanti hidupnya disibukkan mengetahui aib daripada orang lain. Jangan dikira menjadi wali itu sederhana, menjadi kekasih Allah itu sederhana. Jangan dikira.
Orang kalau pengen diangkat menjadi kekasih Allah, tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi apa? Dia menjadi tumbal daripada masyarakat. Jadi setiap malam yang mengistighfari masyarakat, setiap malam mendoakan masyarakat. Ya mboten namung wali, mboten namung kekasih Allah, Pak. Kiai, ustadz nggih ngoten niku. Memang Pak Ustadz pulang pengajian terus tidur. Wah, enak sekali kalau seperti itu. Mendirikan pondok pesantren tinggal blek punya dana, wah enak sekali seperti itu. Atau mungkin misal ceramah tinggal datang ceramah tinggal baca, enak sekali. Ada kewajiban rohaninya yang harus dilakukan oleh seorang ustadz, seorang kiai untuk daripada jamaahnya, agar jamaahnya menjadi jamaah yang mulia dunia dan akhirat. Apa? Wasil qulubakum ma'a qulubi syaikhikum. Yaitu apa? Ada kewajiban bagi seorang guru untuk senantiasa memastikan jamaah muridnya atau jamaahnya menjadi orang yang dosanya senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya dan para guru-guru kita setiap malam beristighfar ribuan kali. Bahwa nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, tujuannya apa? Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa daripada jamaahku. Seperti itu. Jadi tidak kemudian jadi kiai, jadi ustadz, kemudian tinggal terima laporan bagaimana santrinya sudah bisa apa. Wah, enak sekali kalau seperti itu. Mendirikan pondok, punya rumah, mendirikan dulu bagus, kemudian nyari santri, nyari ustadz, enak sekali seperti itu. Ada kewajiban rohaninya. Maka salah satu yang harus kita pikirkan ketika kita mencari guru itu apa? Tidak hanya ilmunya, ilmu sepertiga dari hal penting. Tapi apa? Yang berikutnya adalah nasab guru kita. Nasabnya bagaimana nih? Kira-kira bagus nggak ini? Jangan-jangan guru kita anak hasil zina. Yang kedua adalah kita harus mengecek bagaimana adab dan akhlak dari guru-guru kita serta riyadhahnya. Bagaimana riyadhahnya guru-guru kita? Jangan-jangan dia alim tapi belas ora tau riyadhah. Dia alim tapi belas ora tau mikir jamaahnya. Mikir, Pak. Jadi seorang ustadz, jadi seorang kiai itu kalau jamaahnya meninggal itu bermalam-malam nggak bisa tidur. Mikir, ya Allah, jamaah gue piye. Sementing niku ngerido. Jenengan itu misalnya punya murid TPA, punya murid apapun, yang penting ketika meninggal jenengan ridho. Kalau ridho biasanya mereka itu nikmat dalam kuburnya. Sementing ridho. Sebesar apapun maksiat itu kalau orang tua ridho kepada anaknya yang meninggal dunia, biasanya anaknya itu akan kelihatan sangat bahagia di alamnya. Seorang istri yang meninggal dunia kok suaminya itu ridho, pun sak gede maksiat istri tetap akan menjadikan sebab istrinya menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Sak maksiat anak, nak wong tua niku tasik ridho, wis rasa peduli dengan yang lain. Maka sebesar apapun kemaksiatannya tetap akan di-ACC surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki. Alhamdulillah seperti itu. Makanya kita bersyukur kepada Allah bisa berkumpul di sini. Tapi jenengan juga begitu. Ampun nak ndonga niku mekae duit tok. Niki sami to. Jenengan nak ndonga niku ampun Allah ya Allah, semoga aku niki ampun aku sih. Ya Allah, semoga siapapun orang yang ada di jadwal di sana ya, siapapun orang yang mengajar di Masjid Al-Mu'min ini, ya Allah, Engkau muliakan, Engkau angkat derajatnya, Engkau mudahkan rezekinya, Engkau jadikan beliau orang-orang yang sehat walafiat. Dongake guru-guru riyen, adabnya seperti itu. Baru mendoakan apa yang menjadi hajat kita. Sampai Kanjeng Nabi mengatakan begini, wa inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Bentuk jenengan kok gelem ndongake hajate guru-guru panjenengan, maka semua hajat panjenengan yang belum sempat diminta akan pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki. Jadi seperti itu. Lah guru tugasnya ndongake daripada murid-muridnya, ngoten. Dan niki. Adab juga harus dijaga. Nak guru niku, nak murid niku sing diwaca nggih taklim. Jadi kalau jenengan pengen membaca bagaimana sih adabnya kita di majelis ilmu, bagaimana sih adabnya kita itu di majelis taklim, baca kitab Ta'limut Ta'lim. Terjemah betul-betul. Saya kira itu tidak perlu banyak penafsiran ya, karena kalimatnya jelas dan akhlak banget gitu. Niku baca. Oh, kalau kita mencari ilmu tidak langsung. Makanya dulu ketika kami diminta sama Bapak Reza ini, kami tidak langsung mengiyakan. Kami akan mencoba dulu 2 bulan. Kalau 2 bulan kemudian mau lanjut, mboten apa-apa. Nah, adabnya mencari guru itu nunggu 2 bulan terlebih dahulu baru kemudian dilanjutkan seperti itu.
Kami beberapa waktu lalu di Kecamatan Gondanrejo juga begitu, diminta untuk rutin. Saya nggak mau, coba 2 bulan dulu. Adabnya di taklim itu 2 bulan. Setelah 2 bulan cocok, baru lanjut. Kalau nggak betul apa-apa. Biarkan yang cocok di sini siapa, kira-kira begitu. Karena kita juga membutuhkan kenyamanan di dalam pengajian itu. Karena man lam ya'taqid anna syaikhahu ghairu kamil, barang siapa man lam ya'taqid anna syaikhahu kamal, barang siapa orang yang tidak merasa gurunya ini adalah guru yang mampu memperkenalkan dia dengan Allah, maka orang tersebut akan mendapatkan cobaan, banyak susahnya hidupnya oleh Allah, banyak susah dalam hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Makanya ini adab. Lah, guru adabnya jangan membaca taklim. Nah, guru ulama kiai kok bacanya taklim, sombong nanti. Wah, emang enggak baca taklim. Adabnya murid itu bagaimana kalau gitu? Nah, guru ya adab. Kalau guru bacanya Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin misalnya, masya Allah, bahasanya yang bahi lil alim, ada ulama akhirat. Ulama akhirat itu ulama yang bagaimana? Seorang pengajar ilmu, seorang ulama yang mengajarkan ilmu karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. La yubali, dia tidak peduli al-jah wa riyasah, dengan pujian dan dengan pangkat serta jabatan. Pun mbok puji nggih monggo, meh mboten mbok puji nggih monggo, sing penting kula niku nyampeke ilmu saking Allah Subhanahu wa taala. Seperti namanya ulama akhirat. Tapi kalau orang ceramah masih mikir, aduh, ceramahku apik ora yo. Nah, niki kalau masih seperti itu, ini fatisi wa istafti qalbak, maka seperti ini bahaya sekali. Biar akan ada kekhawatiran ilmu yang disampaikan tidak akan masuk kepada hatinya para jamaah. Makanya teknik yang saya lakukan, yang jenengan bisa juga begitu. Itu kalau ngaji itu kita nggak persiapannya jauh dulu. Biasanya persiapannya itu ya untuk 40 kali pertemuan itu kita persiapkan tenang. Jadi ketika pengajian dia pokoknya moro tekan pundi, tekan sampai ini saya batasi, selesai. Jadi karena kadang-kadang kalau kita mau ngaji, Pak, kalau kita mau ngaji kok kita persiapan, namanya manusia biasa kami itu, nanti kalau saya menyampaikan ini, jamaah pasti akan terenyuh. Waduh. Kalau masih seperti ini, fatisikal bahwa istaftikal bak, ini akan menjadikan ilmu tidak akan pernah masuk dan bisa dilaksanakan oleh para pencari ilmu. Maka ulama akhirat itu apa? Ulama yang tidak peduli dengan pujian dan tidak peduli dengan pangkat serta jabatan. Kamu itu apa? Sudah tak ajar ilmu. Tapi saya di masjid Al-Mu'min kok nggak dijadikan penasihat? Kamu itu apa? Kamu nggak tahu sama saya itu ustadz. Waduh, saya itu penghafal Al-Quran. Maksud cuma dijadikan seksi tertentu. Ini. Jadi ini karena mungkin ngajinya belum Ihya Ulumuddin, masih sibuk dengan urusan-urusan pengen dimuliakan dan lain sebagainya. Ini adabnya guru. Lah adabnya murid itu kalau melihat gurunya ya ditaruh di tempat yang paling mulia. Ana abdu man 'allamani harfan. Aku adalah budak bagi orang yang telah mengajariku walaupun satu huruf. Kesuksesan Sayyidina Ali karena beliau selalu memuliakan, yaitu orang yang mengajari beliau walaupun satu huruf. Niki adab. Nah, kalau jenengan bisa selalu berta'alluq, hatinya selalu nyambung dengan guru-gurunya, maka akan menjadikan panjenengan semakin cepat kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. La yahsulu syakhsu ila martabatil haqiqah illa biwasilati syekh. Orang tidak akan sekali-kali mencapai tingkatan yang paling mulia di mata Allah, tingkat derajat keimanan paling mulia, kecuali dia mendapatkan ridho dari sambungan hati guru kepada guru yang bersambung kepada guru sampai Rasul Muhammad SAW. Makanya sekitar 6 pertemuan yang lalu kurang lebih kami menyampaikan memang corona ini medeni. Bukan coronanya yang medeni, bukan sakitnya medeni juga. Cuma ada yang lebih menakutkan daripada corona tersebut, yaitu apa? Banyak kulo niku khawatir gara-gara corona ini banyak anak-anak kita yang ilmunya kurang bermanfaat dan barokah. Belajar ilmu tidak menjadikan mereka lebih berakhlak, tapi semakin berani kepada orang tua. Kenapa? Fatisikol bak ayyuhal walid. Coba kita cek hati kita masing-masing. Kadang-kadang di masa corona ini sebabnya ini. Apa to lele gurumu kuwi lho.
Ora tahu ketemu, ora tahu ngajar langsung, guru daring bayarane utuh. Ini nggak boleh seperti itu. Ini masane ngajar daring penak namanya. Kula niku nggih apa namanya nggih menyampaikan ilmu melalui daring niku kewesel Pak. Wesel, jangan dikira. Kami dulu pernah pengajian daring dengan Masjid Al Mukmin setengah saat 45 menit ya. Itu kuweselnya itu mengalahkan 4 kali pengajian langsung seperti ini. Kalau 4 kali pengajian nanti malam misalnya itu nggak kesal. Tapi kalau pengajian daring online, aduh, baru 45 menit pun kuweselnya luar biasa. Niki. Jangan dikira, hati-hati. Jadi tidak boleh kita itu melakukan istihza kepada gurunya daripada anak-anak kita. Ini akan menjadikan layang fa'ilmu. Man qala syaikhahu, man nada syaikhahu bismih. Barang siapa orang yang menyepelekan gurunya anak-anaknya atau apalagi menyepelekan gurunya sendiri, maka lam yamut hatta yadukul. Orang tersebut tidak akan sekali-kali mati kecuali sebelum mati pasti dia akan mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan perasaan dan hati, jenengan harus yakin, sementing yakin, semua jamaah yakin. Saya mau tanya-tanya. Kalau begini sing sedo sinten niku? Sing kecelakaan sinten? Vanessa Angel. Teng Saudi nggih enten ulama sedo niku Pak. Alim, sekali ceramah niku bapaknya 2000 orang masuk Islam. Nggih sedo bareng niku. Namanya sinten Pak? Ngena artis wae apal wae. Namanya Habib Ali bin Ahmad Masyhur bin Al-Haddad. Ini Habib Ahmad Masyhur ini kalau sekali ceramah 1000 orang masuk Islam sekali ceramah. Saking hatinya bersih sekali. Mbak Vanessa Angel itu kan kemarin sempat terkena kasus mucikari yang menjadi wasilah antara pelacur dengan ini. Kira-kira beliau meninggalnya husnul khotimah apa su'ul khotimah gitu? Ribut. Nah jenengan kok jawabannya tasik su'ul khotimah, wah berarti durung pantas khatam ngaji kita ini. Nah ini kalau dipun tangleti itu lumayan banyak yang bertanya terus pripun pendapat Anda, kewajiban kita itu kalau melihat orang itu husnudzon. Nggih napa mboten? Husnudzon hatta ila rohib, bahkan kepada seorang pendeta kita husnudzon. Mungkin di luar dia pendeta, di kamar dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di luar minum minuman keras, tapi masuk kamar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah kan 4 pertemuan yang lalu nak mboten kelentu nggih. Itu ada para ulama di kota Baghdad nak mboten kelentu. Baghdad Basrah itu donga mboten ate dijabahi. Kering kerontang tanahnya. Istisqa enggak dijabahi. Kok sakit ya Allah pripun? Ketika istikharah jawabannya kamu tidak mengurus jenazah kekasihku. Memang di situ ada seorang yang ahli maksiat, setiap hari itu menyewa 5 PSK gitu. Dibawa ke rumah, kemudian membawa 2 atau 3 krat minuman keras dibawa ke rumah. Sehingga orang memandang azani wa syaribul khamri, ya dia perzina dan peminum arak. Sehingga ketika meninggal dunia nggak ada yang mengurus jenazahnya, itu seperti dibuang di tempat sampah. Wah, para ulama istikharah ternyata itu sebabnya. Kemudian para ulama kumpul, ijtima ulama untuk bertanya kepada Bu, jane bojomu ki amale nopo dan dia siapa? Ngeten lho Mbah Yai, suami kula niku setiap dinten memang pesen 5 PSK, 5 sampai 10. Tapi bukan untuk dizinai, tapi apa? Diajak ke kamar untuk diajak doa bersama, ngaji, beristighosah dan lain sebagainya. Niki Pak. Bukan untuk dizinai. Beliau punya prinsip paling tidak semalam itu beliau bisa menyelamatkan umat Nabi Muhammad tidak bermaksiat berzina kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kemudian minum-minuman itu dibeli sampai rumah dibuang ke hamam, ke kamar mandi dibuang semuanya. Dan itu dilakukan setiap hari sehingga beliau menjadi orang yang menjual tanahnya dan menjual rumahnya sehingga jadi orang miskin. Masya Allah, harinya para ulama itu gelo. Ternyata orang yang selama ini dianggap ahli maksiat ternyata orang yang sangat ahli beribadah. Jangan melihat dohirnya. Lah, sinten namine seperti itu. Lah, jadi jangan melihat daripada dohirnya saja.
Makanya bagaimana kita menyikapi apapun yang terjadi, fatis qalbak, maka lihat, kita harus mencari 1-70 alasan orang itu matinya selalu husnul khotimah. Saat itu kalau matur, saya mencari di kitab, ketemu dengan kitab Nihayatul Zain. Ada hadisnya sahih di dalam Bukhari dan ada di dalam kitab Fathul Bari. Man mata fuja'atun mata syahidan. Barang siapa orang yang mati dalam keadaan mendadak, maka matinya mati syahidan. Saya jawab di beberapa media, karena matinya itu kecelakaan mendadak, maka beliau termasuk orang mati syahid, matinya husnul khotimah. Waduh, ini kira-kira seperti itu. Dan kita berdoa semoga beliau husnul khotimah. Bagaimana tidak, Pak? Saya heran, Mbak Venesia yang seperti itu, Lirboyo, Pondok Mulo. Kemarin saya dari Lirboyo hari Kamis, kurang lebih 43.000 santri diminta untuk berdoa bersama mendoakan Mbak Venesia aja. Bayangkan Lirboyo mendoa 43.000 santri. Istiqlal kemarin juga sholat dan sholat goib dan sholat mayit juga mendoakan beliau. Ini kalau Masya Allah, kita pun belum tentu kalau seperti itu. Kita pun belum tentu seperti itu. Makanya memandang apapun dan siapapun juga, walaupun di depan kita kayaknya itu adalah kurang mulia, tapi pandanglah dengan pandangan yang mulia. Kalau bisa seperti itu, maka hakikatnya kita telah mencapai derajat keimanan paling sempurna kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa Kanjeng Nabi pernah mengatakan la yu'minu ahadukum? Tidak disebut orang itu imannya sempurna kecuali dia memandang setiap umat Nabi Muhammad dengan pandangan surga, dengan pandangan memuliakan, dan dengan pandangan-pandangan yang baik di mata Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Makanya kalau mengajak nggih jamaah Masjid Al Mukmin menawi enten sing mboten salat jamaah nggih husnudzon, mungkin ada acara di rumah. Tapi tetap jenengan konfirmasi, kenapa enggak sholat jamaah? Diperhatikan, betul. Ada yang tidak mau ikut pengajian seperti ini, husnudzon, jangan suudzon. Wah ini jangan. Tapi di husnudzon ini mungkin ada acara yang lain. Kita doakan siapapun orang yang ikut ngaji atau belum ikut ngaji, tapi dia ada di sekitar kita atau mencintai atau membenci kita, semoga semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kisah terakhir, tapi rada ngawur nih. Ada ngawur. Kami tadi membawa mobil pondok ini, mobil pondok. Karena kemarin kita sampai ke DKT mau pengajian di Karanganyar itu ditabrak sama apa Innova itu. Duir, banter. Setelah ditabrak terus sebenarnya saya minta ke Ustaz Rahmat untuk temui si yang nabrak tadi, bilang kalau kita sudah memberikan maaf kepada dia. Tapi ternyata kabur. Betul kabur, mungkin lunga gitu. Maksudnya karena cuacanya dingin. Kemudian sampai ke majelis, saya minta maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu, kuatah yang datang. Saya minta maaf karena terlambat, karena ditabrak tadi. Mari kita semuanya berdoa, semoga yang nabrak tadi dimuliakan hidupnya, diangkat derajatnya, anak turunnya jadi hafal Quran, dan menjadi orang yang mulia dunia akhirat. Al-Fatihah gitu. Dibisiki takmirnya, Pak Yai besok tak tabrak ya Pak Yai. Ngawur jenengan. Ya enggak sengaja, maksudnya tuh itu berlaku yang bagi yang tidak sengaja. Ini yang harus ada di dalam diri kita dan ada di dalam hati kita, sehingga kita menjadi orang yang insya Allah dengan ikhtiar seperti itu, memandang apapun dengan pandangan husnudzon, kita akan menjadi orang yang mulia dunia dan akhirat. Kapan-kapan nanti akan pertemuan berikutnya nanti akan ada pembahasan tentang yaitu makanan dan minuman apa yang halal dan apa yang haram. Mungkin saya akan banyak menggunakan rujukan dari kitabnya Syekh Badi'uzzaman An-Nursi, ulama yang berasal dari Turki. Itu punya kitab 13 jilid, Pak. Kitabnya segini. Beliau mengarang kitab itu selama di penjara. Kan ngapunten nggih, beliau kan ulama berpengaruh di penjara terus, uripe teng penjara tok. Lah beliau itu setiap ada ngapunten sipir niku polisi yang jaga itu ngerokok ngoten niku. Lah kan nanten kaya kuning-kuning ini kok. Itu kan dibuang. Lah diambil sama Syekh Badi'uzzaman An-Nursi, ditulisi satu kalimat, dilempar melalui bolongan celah daripada penjaranya. Muridnya esok pura-pura lewat ngambil. Lah dari putung-putung, bukan putung rokok ya, dari kertas-kertas rokok daripada rokok-rokok itu dikumpulkan jadi 13 jilid kitab seperti itu. Ini karya Syekh Badi'uzzaman
solusi. Di penjara saja 13 kitab, apalagi kalau beliau tidak di penjara. Masya Allah.